Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Berkat Tuhan boleh mengalir atas setiap hidup kita sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan jiwa kita untuk datang dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita bawa ucapan syukur kita bawa kasih kita kepada Tuhan. Sehingga sore hari ini kita bisa terima bersama-sama sukacita yang dari surga turun melimpah atas setiap kita. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan anugerah yang sudah Engkau nyatakan atas hidup kami. Kami bersyukur sore hari ini boleh kami kembali datang untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah roh kami, hidup kami, jiwa kami Tuhan, biarlah berkenan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang sore hari ini, ada satu kekuatan yang besar, ada satu sukacita yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami mampu untuk melewati setiap ujian kehidupan yang Engkau beri dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat sore hari ini, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Kita mau bersorak bersama-sama. Kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita mau terima sama-sama sukacita surga. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Bersama-sama angkat tanganmu. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang haleluya. Bersama haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
bersemangat memuji Tuhan. Sebab kita percaya kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Haleluya. Kita mau sorakan bersama-sama kemenangan Tuhan. Hey! Angkat suaramu, angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Haleluya. Angkatlah tinggi panjinya, dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darahmu yang bebaskan kami Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Haleluya. Sebab Engkau Raja yang dahsyat, Kau Raja mulia. Haleluya. Dulu, sekarang, selama-lamanya Kau berkuasa Tuhan. Nyatakan bersama. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang hidup. Bersama katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalam kami Tuhan. Tiada takut dan gentar, tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, dan bersamamu. Dan bersamamu. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Bapa yang hidup. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu terus Engkau nyatakan atas setiap kami. Sebab Engkau Bapa yang mulia, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak kami sembah.
Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Raja mulia, sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Nyatakan syukurmu lebih lagi. Haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kami puji, kami muliakan namamu. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Haleluya. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengubahkan setiap hati dan hidup kami Tuhan. Kau Raja mulia, Engkau Bapa yang layak untuk dipuji, Engkau Bapa yang layak untuk kami sembah Tuhan. Ya lalaba ya syakta lalaba lalaba, kirata lalaba ya sika lalaba. Haleluya. Naikkan syukurmu, naikkan syukurmu kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lalaba ya syakta lalaba 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 lalaba. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia. Engkau membimbing kami supaya mempunyai hal yang sama. Roh kesetiaan. Tuhan, Engkau Tuhan kami. Kami mau belajar untuk mentaati firman-Mu. Betapa pentingnya gerejamu di hadapan Kau. Gerejamu adalah tubuhmu Tuhan. Gerejamu adalah calon pengantinmu. Karena itu kami anak-anak-Mu. Kami mau bekerja sama dengan baik. Membangun gerejamu yang berkenan di hadapan Kau. Karena itu kuduskan kami semua. Supaya Tuhan, segala pikiran kami yang salah, motivasi kami yang salah, bisa Tuhan ubah. Sehingga sesuai dengan motivasi Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu, dan Roh-Mu yang menuntun kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pendengar seluruhnya. Urapi dengan urapan dari sorga, yaitu Roh Kudus. Dalam nama-Mu Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman yang setia mengikuti PA. Ya, saudaraku, betapa pentingnya namanya pribadi orang di mata Tuhan. Waktu dia masih di bumi, dia menghimpun murid-murid, tapi dia tahu sebentar dia akan tinggalkan. Dan untuk kelanjutan, supaya apa yang menjadi rencana agung Tuhan itu bisa selesai, maka Tuhan itu, saudaraku, memilih orang-orang untuk menjadi rasul, ya, menjadi nabi, menjadi penginjil, menjadi gembala, dan menjadi guru. Namun di samping itu juga ada diaken-diaken. Semuanya bertujuan untuk membangun gereja Tuhan. Nah, karena Tuhan tahu, Tuhan akan hanya merekrut orang-orang yang loyal, yang betul-betul mau tunduk kepada pemerintahan Kristus. Jadi Allah itu tidak sayang dengan orang-orang yang tidak mau menurut. Dia sayang kepada semua manusia, tapi dia panggil. Dan orang yang merespons, dia akan didik. Dia akan pilih, dan kalau setia akan dimasukkan dalam kerajaannya yang kekal. Karena itu sebagai hamba Tuhan, saudara yang mengikut Yesus harus menyediakan dirimu sebagai hamba. Dan Allah ingin supaya saudara semua menjadi orang yang bukan hanya menjadi hamba yang tidak punya pengaruh, tapi saudara bisa mempengaruhi orang lain, meneruskan kepada generasi yang berikut. Dan inilah tugas yang panjang. Dan ini dikerjakan oleh Musa 3.500 tahun yang lalu. Dia itu menyiapkan semuanya, yaitu pelayan Tuhan untuk yang berikut, generasi berikut, dan seterusnya. Ya, dan itulah rencana Tuhan yang mulia. Saudaraku, ada dua hal yang penting yang saya sudah katakan 2 minggu lalu, saudaraku, bahwa Tuhan itu ingin supaya umat Tuhan itu bisa terpimpin dengan baik dan menghadapi peperangan, ya, terus mereka berjalan kepada tujuan akhir, yaitu tanah perjanjian.
Nah, demikian juga dengan kita. Kita ini sekarang menjadi gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan ini akan selalu dimusuhi oleh si jahat. Dan si jahat juga memakai orang-orang untuk menjegal, untuk menjerat, untuk menakuti, memprovokasi. Tapi ingat, Tuhan kita, Tuhan yang memberikan kita satu pattern, satu pola. Seperti gambar ini. Orang Israel untuk menuju ke tanah Kanaan melalui padang gurun. Jadi jelas kata padang gurun itu tempat yang gak enak. Dan itulah yang harus kita lakukan. Kita berada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Seperti padang gurun, panas, terik, ya, gersang. Namun Tuhan menyediakan segala-galanya. Ada dua hal yang sudah saya katakan untuk kontinuitas ibadah. Yaitu membangun kemah suci. Ditaruh di tengah-tengah. Ya, lalu para pelayan yang melayani kemah suci itu. Sebab ini adalah inti daripada hubungan dengan Allah. Umat Israel waktu itu, saudaraku, mereka harus tiap kali berjalan, lalu sampai ke tempat yang dipimpin oleh tiang awan atau tiang api, maka mereka berhenti. Dan kalau berhenti, mereka harus memasang kembali, ya, kemah suci mereka. Demikianlah gereja dari abad ke abad terus berjalan bongkar pasang. Tapi satu hal yang paling penting yaitu mempertahankan ibadah. Kita perlu mengerti ini. Karena ini adalah pola. Bagaimana umat Tuhan ini bisa maju mencapai tujuan. Karena mereka nggak tahu jalan yang harus mereka lalui. Karena mereka belum pernah melewati itu. Demikian kita semua. Kita tidak pernah melewati yang namanya kematian. Dan itu sama sekali tertutup. Tapi kita dibimbing. Ya, dan untuk ini perlu ada kemah sembahyang, tabernakel, yang kita sudah terangkan. Bahwa Musa ini setia melakukan sampai terbangun tabernakel menurut aturan Tuhan dan diselesaikan dengan tepat. Nah sekarang yang kedua, yaitu para pelayannya yang melayani tabernakel itu sendiri. Ya, saudara, jadi sudah diterangkan bahwa pembangunan kemah suci itu dilakukan oleh Musa dengan tepat. Berkali-kali ditulisku. Ya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka yang berikutnya, yang bukan gampang, tapi ini ngatur orang sekarang. Dan ini tidak mudah juga. Dan harus orang-orang pelayan itu harus melakukan tepat. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan juga. Kenapa demikian? Saya tuliskan supaya terwujud hubungan yang permanen. Karena waktu membangun kemah suci, ada tulisan dalam Keluaran 25. Saudaraku, dikatakan, kamu buat kemah suci supaya aku diam. Ya, aku diam di dalamnya. Jadi jelas Tuhan itu ingin suatu hubungan kita dengan Allah itu permanen, diam.
Dan bukan hanya sewaktu-waktu. Ya, dan mungkin ada orang-orang yang pertama-tama percaya Yesus, aduh, rasa bahagia, Tuhan diam dalam hatinya. Tapi setelah itu kehilangan sukacita. Kenapa? Karena dia tidak continue menjaga hubungan. Jadi ada dua hal yang penting, supaya terwujud hubungan. Tapi yang kedua, supaya continue hubungan itu. Dan untuk continue inilah berkesinambungan, maka perlu pelayan-pelayan kemah suci yang diberi instruksi yang tepat supaya dia, Tuhan, puas dan berkenan mau diam di dalam kemah suci. Dan kemah suci itu adalah tubuh kita, kata Tuhan dalam perjanjian baru. Sudah lihat orang Israel, waktu mereka dipimpin Musa, terjadi mujizat-mujizat, peperangan melawan raksasa, dua raksasa yaitu Sihon dan Og dikalahkan oleh Musa. Nah, jadi ada mujizat-mujizat. Walaupun mereka ini tidak mempersiapkan dengan kereta-kereta perang, tapi Tuhan dengan cara yang ajaib mengalahkan. Tuhan kirim tawon-tawon tabuhan, ngentuk, menyengat musuh-musuh. Mereka mati karena itu. Jadi Tuhan itu mempunyai namanya perbuatan mujizat. Nah, untuk para pelayan Tuhan yang melayani di kemah suci ini, yaitu para imam, imam besar dan para imam, dan juga para Lewi, suku. Mereka harus memakai sesuatu yang penting, Karena itu dalam Keluaran 28 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan, kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang bijak, yang telah kupenuhi dengan roh kebijaksanaan, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ya, jadi Tuhan membutuhkan pelayan yang disebut imam. Apa itu imam? Imam itu mediator, penghubung antara manusia dengan Allah. Istimewa antara orang-orang umatnya dengan Allah. Antara orang kudus dengan Allah, Tapi juga orang berdosa dengan Allah supaya dikuduskan. Nah, untuk itu berkali-kali ditulis harus. Karena itu kalau kita membaca dalam perjanjian lama, kata harus ini ulang. Karena apa? Karena ini merupakan syarat penting untuk sesuatu yang penting, yaitu hubungan. Jadi keberhasilan kita dengan Tuhan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kalau kita ini mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, masalah itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Dan ini mesti kita percaya. Karena Tuhan itu Allah yang ajaib. Karena itu Musa dikatakan oleh Tuhan, engkau harus menyuruh
abangmu Harun dengan anak-anaknya, berarti imam besar dan imam-imam itu datang untuk pegang jabatan imam. Dan untuk pegang jabatan imam itu, mereka harus dibuatkan pakaian kudus. Ya. Nah, untuk membuat pakaian kudus ini, di dalam ayat yang di bawah, huruf hijau, ada orang-orang bijak. Ya, bahasa Indonesia ahli, mestinya bijak. Karena itu dari Tuhan. Kalau ahli itu memang talenta, tapi kalau bijak itu sesuatu yang diberi oleh Tuhan menjadi bijak, ya, dan kupenuhi dengan roh kebijaksanaan. Untuk apa, membuat pakaian kudus, perhatikan, untuk menguduskan. Jadi apa yang menguduskan? Pakaian. Jelas ya? Karena dikatakan membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Menguduskan bukan berarti sesuatu yang melalui proses yang ya macam-macam, tapi pakaian itu. Ya. Untuk apa, Kalau orang sudah pakai pakaian, dia itu beda dengan yang lain. Yang pakaiannya casual, pakaian biasa. Ya. Jadi supaya bisa dipisahkan. Kata kudus itu memang pisah. Jadi Tuhan ingin supaya kita ini menjadi orang-orang yang extraordinary. Terpisah. Khusus, itu kudus. Supaya nanti itu pakaian kudus itu sebagai perhiasan kemuliaan. Itu kemuliaan. Ya. Jadi kita anak-anak Tuhan mesti sadar. Kalau kita mau kudus, satu kali kita ini akan dipermuliakan. Ini sudah pasti. Ya. Nah, sekarang kita tahu sifat Allah. Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Bukan hanya kudus, tapi maha kudus. Karena itu di tabernakel ada halaman, lalu kalau terus masuk ruangan kudus. Tapi kalau terus ada ruangan maha kudus. Luar biasa. Ya. Nah, untuk melayani yang maha kudus itu mesti dilayani oleh pelayan yang kudus. Ya, itu logikanya. Kalau ada orang yang suka bersihan, lalu yang melayani itu pakaian kotor, bawa cangkir kotor. Ya, kadang-kadang saya dilayani orang, saya lihat tangannya belum cuci, ya, lalu dia pegang itu straw untuk minum itu kan mesti dibuka. Dia bantu, tapi tangannya ini nggak bersih, tapi buka lalu saya bilang, nah, saya ambil sendiri. Maksud saya tahu tangannya kotor. Kalau dia pegang terus dicapno gitu, waduh, saya terus nyedot, waduh. Kan tidak baik. Ya. Jadi kalau Tuhan itu orang yang betul-betul pribadi yang maha kudus, kita ini mesti hati-hati. Nah, untuk supaya maksud membuat pakaian kudus ini, maka Musa disuruh memanggil orang-orang yang akan dipenuhi Allah oleh roh kebijaksanaan. Dan untuk ini Musa lebih dulu berdoa
untuk mendapatkan orang-orang bijaksana yang nanti dipenuhi Tuhan dengan roh hikmat untuk mengerjakan pakaian yang rumit. Ya, harus begini, harus begitu, tidak boleh salah. Jadi yang pertama berdoa untuk menyiapkan orangnya. Lalu orangnya yang kedua membuat pakaian bagi para pelayan. Ya, bagi imam besar, imam dan Lewi yang dipakai dalam pelayanan di kemah suci. Jelas ya. Nah, sekarang yang pertama berdoa. Jadi berdoa ini meminta. Doa itu ada permohonan, ada syafaat, ada ucapan syukur, ya. Jadi, saudaraku, berdoa itu jangan cuma berdoa minta-minta, tapi berdoa juga ada namanya ucapan syukur. Nah, waktu saya menyiapkan ini berdoa, apa yang dilakukan oleh Musa? Ini sama dengan gambar ini. Sudah melihat gambar ini, ada gambar peperangan. Sudah lihat yang di atas gunung itu adalah orang-orang Filistin. Ya, yang di bawah dua orang ini adalah Yonatan dan pembawa senjata. Jadi zaman dulu, perwira itu senjata-senjata kan macam-macam. Itu kan berat. Nah, untuk supaya ada yang menolong, pendukung, maka perlu yang namanya yaitu pembawa senjata. Dalam bahasa Inggrisnya armor bearer. Ya. Nah, Yonatan ini punya pembawa senjata. Cuma 2 orang. Dan dengan iman mereka itu naik. Orang-orang di atas, loh ini ya 2 orang ini ngapain musuh ini? Lucu kamu mau datang, kami gilas. Padahal di situ ada kamnya tentara. Kurang lebih 20 orang di atas itu. Nah kalau mau membunuh 2 orang yang dari bawah, yang sudah capek, gampang. Tapi kita melihat bagaimana Yonatan beriman. Bahwa Tuhan tidak melihat jumlah. Tuhan itu melihat bagaimana iman kita. Ya. Nah, Yonatan perlu pelayan pendukung. Armor bearer. Karena itu saya juga sangat membutuhkan Anda semua. Baik pendoa, baik yang mengerjakan asyir, baik pemuji, pemusik, semua ini pendukung. Ya, dan ini pun harus orang bijaksana. Bijaksana dalam arti mengerti kehendak Allah. Jadi saya menyanyi untuk apa? Bukan untuk show. Saya menyanyi untuk supaya hadirat Tuhan datang. Saya melayani menjadi asyir bukan supaya ya pasang tampang, bukan. Tapi supaya jemaat yang hadir itu merasakan hadirat Tuhan. Itu kunci. Jadi seperti halnya pembawa senjata bagi pahlawan perang. Saudara-saudara semua. Pelayan-pelayan Tuhan, diaken, ya, ini semua hasil daripada doa, ya, doa dari pemimpin, doa dari para orang-orang yang sudah terlibat sekarang, ya. Kalau dulu saya memulai sendiri, lalu ditambah dengan istri membantu saya, lalu ada orang-orang, saya masih ingat, saudara Jungi, ya. Yang lalu saya utus ke Kalimantan Sampit. Dia dulu sebagai salesman, ya, tapi dia pinter main musik. Lalu main musiklah, akhirnya saya
Tuhan, saya doakan supaya dia jadi pendeta, salesman jadi pendeta. Ya bisa juga. Sekarang anaknya yang meneruskan di kota Sampit dan berhasil membuat jemaat yang luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak melihat kapabilitas. Makanya dikatakan, aku memberi mereka roh hikmat. Bisa. Ya. Nah, apa itu pemimpin? Pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi. Jadi saudara-saudara, saya harap semua menjadi umat, menjadi anggota jemaat, saya harap naik tingkat. Menjadi pimpinan, artinya orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa diarahkan kepada jalan Tuhan. Nah, Musa menugaskan orang-orang bijaksana supaya mereka dipenuhi roh hikmat. Karena itu dalam ibadah, saya rindukan supaya jemaat itu mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus ini sudah memenuhi mereka, baik saudara yang sedang online mungkin di tempat jauh, saudara pun bisa berdoa minta Roh Kudus. Ya. Karena Tuhan itu serba bisa. Nah, untuk apa, untuk saudara juga nanti mampu membuat pakaian kudus yang akhirnya untuk tujuan mulia. Karena itu saya tuliskan membuat pakaian kudus nan mulia. Ya. Dan untuk ini perlu orang-orang bijaksana. Dan untuk mendapat orang bijaksana perlu dinaikkan doa. Nah, karena itu saya katakan, orang-orang yang mengerti berdoa, itu berarti Tuhan, pakailah saya ini nggak bisa apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan mempunyai kuasa untuk mengubah saya, supaya saya harus jadi berkat, karena itu standar. Ingat ya, Bapak Abraham, bapaknya orang percaya, dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat. Jadi jangan jemaat itu untuk hanya diberkati. Nah, itu sudah salah. Imanmu tidak punya kualitas. Karena itu saya harap saudara yang mendengar khotbah ini, saudara sadar saya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang pilihan. Saya ini harus jadi berkat. Ya. Jadi menjadi berkat apa, untuk supaya saudara ini membuat pakaian untuk orang lain. Ya. Jadi orang yang berdoa itu sadar dirinya sendiri tidak mampu. Dan dia perlu bantuan sorga. Ya, dan perlu juga bantuan teman-teman. Nah, Musa sadar bahwa untuk membimbing 3-4 juta orang, waduh, tidak mudah. Saya membimbing ya di sini ya beberapa ribu, lalu plus cabang-cabang kita yang 130 ya kira-kira. Waduh, itu saja berat rasanya. Apalagi 3-4 juta. Dan lewat padang gurun. Waduh, bersungut-sungut. Tidak gampang, tidak mudah. Karena itu Musa yang tahu beratnya tanggungan ini. Maka dia mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mana mungkin aku sendiri? Nggak bisa, ya, sehingga tercetus ucapan seperti ini. Bilangan 11 ayat 29b.
Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Nah, ini doa daripada Musa. Tuhan, aku tidak kuat nanggung sendiri. Kan mesti ada orang-orang yang mikul bersama supaya jadi ringan saya. Begitu juga saya sebagai hamba Tuhan, lalu juga istri saya, keluarga saya, lalu juga para hamba Tuhan di tempat ini full timer. Kita nggak bisa nanggung sendiri. Makanya kita hamba-hamba Tuhan, yuk saya berkata, ayo para pekerja di gereja ini, saudara yang menjadi diakan, saudara yang menjadi pelayan, coba ini berdoa, Tuhan berilah rohmu kepada umat Tuhan, supaya mereka ini punya nanti satu beban kerjasama dengan kami. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, dalam perjanjian baru, Paulus dia juga mengalami betapa beratnya. Apalagi kalau sudah baca Paulus, kemana dia pergi dikejar oleh orang Yahudi, tidak dibunuh, bikin huru hara, ya. Tiap kali dia mau dibunuh. Nah, kalau waktu itu dia berada di kota Efesus yang penuh dengan berhala, ya. Salah satu berhala itulah yang namanya Diana, ya. Karena itu ada orang yang bernama Diana, saya berkata, saya ganti ya namamu. Jangan pakai nama Diana, ya. Kalau bahasa Inggris itu Diana gitu, ya. Nah, itu kan nama dewa. Apa kata Paulus dalam Efesus 1 ayat 16b sampai 17? Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Iya. Ini tujuan semua hamba Tuhan yang benar. Kenapa kami hamba Tuhan berdoa, ya berpuasa, menggali Alkitab untuk menyampaikan firman, supaya jemaat itu menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar. Kenapa orang bisa berdosa? Karena tidak kenal Yesus. Kenapa orang bisa murtad? Karena banyak orang murtad dari Kristen berubah. Kenapa? Karena mereka hanya orang Kristen nominal. Ya ke gereja. Tapi tidak kenal siapa itu Yesus. Dan ini tugas kita semua. Memperkenalkan Yesus. Berdoa, minta agar Tuhan itu memberikan roh hikmat dan wahyu. Bukan berarti sudah diberi wahyu nanti. Tapi wahyu ini sudah ada di Alkitab. Ya. Tapi spiritnya itu kamu belum punya. Karena itu waktu sudah baca Alkitab, saudara nggak ngerti. Nah, kalau ini wahyu Allah, saudara diberi roh hikmat dan wahyu, nanti saudara bisa ngerti Alkitab. Itu namanya untuk mengenal Yesus dengan benar. Dan ini juga dilakukan oleh Musa dalam perjanjian lama. Nah, karena itu salah satu kota di mana Efesus, di mana Paulus tinggal paling lama dari semua kota-kota yang dia jelajahi, ada Listra, Derbe, dan ya Tesalonika dan macam-macam. Tapi salah satu kota yang dia garap paling lama itu di Efesus.
Dalam catatan Kisah Rasul 19 ayat 31 dituliskan 3 tahun dia di situ. Dan di situ juga dia membuat sekolah yang namanya Tiranus. Karena itu nama Tiranus dipakai oleh STT di Bandung, STT Tiranus. Karena memang itu nama dipakai oleh Paulus. Ya, saudara, coba kita membaca dalam ayat ini, saudara. Tadi sudah kita bacakan, ya, ayat-ayat ini. Tapi saya ulangi, sudah lihat, ya, di layar ini, Aku selalu mengingat kamu dalam doaku, supaya yang putih saja, supaya ia memberikan padamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, kalau kita sudah kenal Dia dengan benar, mata hati kita itu iman jadi melek, terang, ngerti apa, ngerti pengharapan. Setelah kita mati ini kita apa gitu loh. Banyak orang berkata, setelah mati kamu, ya saya nggak tahu. Nah, itu namanya sudah nggak punya pengharapan. Kalau saudara begitu menjadi orang Kristen, lalu menemui kesulitan, menemui olokan, saudara lalu murtad. Ya. Tapi ayat ini berkata, supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Jadi ini kita dipanggil untuk apa? Betapa kayanya kemuliaan. Warisan, bagian yang ditentukan itu bahasa Indonesia selalu begitu. Mestinya itu betapa kayanya kemuliaan warisan bagi orang-orang kudus. Jelas toh? Jadi harus apa? Harus kudus. Ya. Dan Paulus sadar bahwa untuk membuat orang kudus terus tidak gampang. Banyakan orang itu terganggu lalu murtad. Jadi Paulus sadar ada serangan si jahat terhadap gereja. Karena itu waktu dia mau berpisah dengan tua-tua Efesus, dia khusus panggil lagi. Waktu dia berkata, saya sudah nggak bisa mampir kamu ya ke Efesus, saya panggil kamu. Nah, waktu dia panggil, dia bicara panjang lebar. Dan dia berkata dalam Kisah Rasul 20 ayat 28-30 yang berbunyi, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mereka mengikut mereka. Iya, Paulus sedih karena itu waktu dia mau berpisah dengan mereka, Paulus rasa pedih hatinya, dia nangis. Dia dulu seorang pembunuh yang sadis, yang tidak pernah nangis. Sekarang dia dikatakan aku sekarang banyak mencucurkan air mata. Waktu dia mau berpisah dengan tua-tua Efesus. Karena aku tahu, kata Paulus, akan muncul serigala-serigala ganas. Ini orang ya, yang bukan jadi domba, tapi jadi serigala. Yang memberi ajaran palsu. Nah sekarang ini banyak.
Karena itu saya harap, hati-hati saudara buka YouTube, lalu setel si A, si B, kadang-kadang disisipkan ajaran yang palsu. Dan banyak orang tertarik, wah ini kok enak ya didengar, menarik, bisa membumi, ya cerita yang relevan untuk hidup sekarang. Tapi nggak pernah tentang hidup akan datang. Saya perhatikan, ada pengkhotbah yang, dahsyat, gedungnya paling besar di Amerika. Tapi dia tidak pernah bicara dosa. Never. Nggak pernah bicara hukuman kekal. Nggak pernah. Ceritanya cuma Tuhan itu baik. Kata-kata mutiara, wah penuh keluar selalu dari mulutnya. Tapi tidak pernah bicara celaka kamu kalau kamu tidak bertobat. Never. Sedih. Ya, orang-orang demikian berusaha menarik orang-orang kepada dirinya. Karena itu perlu dibuat pakaian imam. Ya, supaya pelayan-pelayan Tuhan menjadi model kehidupan. Nah, kalau sudah pakaiannya khusus, orang tahu, oh ini imam. Karena itu lalu orang ngawasi ya. Nah, lo imam kok gitu? Lo imam kok pergi ke tempat itu? Kan enggak boleh. Coba kalau dia enggak pakai pakaian khusus. Kan boleh. Orang enggak tahu. Tapi kalau sudah pakaian khusus, makanya yang disebut pakaian imam itu pakaian kekudusan. Khusus. Karena itu para pelayan Tuhan hati-hati. Anda juga dilihat oleh orang banyak. Dinilai. Loh kok gitu? Loh katanya majelis gereja. Kok ya pergi ke tempat yang enggak baik, ke karaoke. Wah, jadi omongan. Ya, saudaraku. Nah, supaya pelayan-pelayan Tuhan ini menjadi model kehidupan yang benar dari kerajaan Tuhan dan jadi berkat, bukan jadi caci maki. Perlu pakaian, ya. Saudaraku, Keluaran 28 ayat 1 sampai 3 berbunyi, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Iya, saya perhatikan yang huruf biru. Ini tadi kita sudah baca, tapi saya ulangi. Jadi ini tujuannya, ya, goalnya apa? Untuk memegang jabatan imam. Jadi pakaian itu untuk memegang jabatan imam yang di bawah supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Membuat pakaian kudus, ya, dan di bawah membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia. Jadi sudah lihat rentetan ya akan alurnya. Jadi pakaian dibuat tujuannya untuk menguduskan. Tujuan akhirnya untuk melayani. Ayub 29 ayat 14 berkata, aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Nah, sekarang kita ngerti. Kalau zaman dulu harus pakai pakaian yang khusus, yang warna-warni dan sebagainya. Sekarang apa toh? Apakah kita juga harus bikin
jas yang khusus, yang ada tulisannya, saya imam, saya ini pendeta. Bukan begitu. Tapi dikatakan dalam Ayub, aku berpakaian kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dipakai, bukan untuk didengar saja. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, ini ucapan Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Ya, dan berarti firman Tuhan itu mesti dipakai. Nah, kalau pakaian tidak dipakai, telanjang. Begitu juga, kalau kita jadi orang Kristen, ngaku Kristen, tapi hidup kita nggak benar. Dusta misalnya. Kalau dusta itu kan tidak benar. Banyak orang Kristen masih ada yang berdusta. Berarti dia itu telanjang. Bikin malu. Betul nggak? Dia tidak merasa malu. Dia dapat duit. Tapi mempermalukan Tuhan. Dan nanti akhirnya dia akan dipermalukan oleh Tuhan. Wow. Nah sekarang firman Tuhan itu kebenaran. Tapi bukan hanya firman. Tapi pribadi Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, I am. Jadi Yesus itu dia berkata, I am the way, the truth. Aku ini kebenaran. Jadi firman itu memang Yesus. Yesus adalah ucapan firman. Karena itu saudaraku, kalau saudara baca Alkitab, ini berarti Yesus sedang ngomong dengan Anda. Cobalah hormati, kalau baca Alkitab itu jangan tidak hormat. Ya, coba baca Alkitab. Dulu waktu saya muda, saya banyak kali kalau baca Alkitab itu saya berlutut. Bisa lama dulu waktu muda. Dan kadang-kadang saya menangis dengan berlutut karena saya mendengar apa yang Tuhan ucapkan. Saya bisa bergirang waktu saya mendengar janji-janji Tuhan yang baik. Jadi setiap orang itu wajib mengenakan Yesus. Karena kebenaran itu Yesus. Jadi kita ini mesti mengenakan Yesus. Itu namanya berpakaian kebenaran. Dan apa itu yang dituliskan dalam Roma 13 ayat 14? Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Loh, senjata terang itu apa toh? Ini banyak waktu saya mempersiapkan ini, tapi ini sudah bertahun-tahun ya saya sudah selidiki. Saya sudah tulis ayat-ayatnya yang bergandengan begitu. Apa itu mengenakan Yesus? Ya, jadi mengenakan firman. Tapi apa itu firman? Perlengkapan senjata terang. Ini dalam bahasa Indonesia. Ya, karena itu saya sekarang petik dalam Modern King James. But put on the Lord Jesus Christ and do not take thought. Jadi
tadi dikatakan senjata terang itu, senjatamu di mana? Di pikiranmu. Ya, do not take thought beforehand for the lust of the flesh. Bahasa Indonesianya, bacakan, Bu Sandra. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan memikirkan lebih dulu untuk keinginan-keinginan daging atau hal-hal lahiriah. Iya. Jadi Tuhan memberikan acuan bagaimana kamu menghadapi hidup. Ya. Tiap pagi saudara itu pikiranmu pasti akan diganggu. Nah, ini kita masih ngerti. Ingat ya. Karena itu saya harap saudara pakai firman, bukan pakai gadget. Ini loh Alkitab yang tertulis, karena itu kata Tuhan telah tertulis. Jadi saudara itu mesti punya Alkitab. Bahkan Alkitabmu itu dikasih catatan waktu engkau baca itu, engkau catat itu di situ. Ya, dikasih warna-warna yang tepat untuk kata-kata yang sama. Warnanya juga sama. Jadi belilah pensil-pensil warna macam-macam. Kalau hal yang baik sudah kasih yang hijau misalnya. Hal yang buruk hal yang buruk saya kasih yang biru. Ya, birunya biru, nggak enak gitu. Ada yang merah itu untuk perhatian. Jadi saya kasih warna-warna supaya memudahkan. Ya. Jadi tadi dikatakan kenakanlah ya Kristus sebagai senjata. Senjatamu apa? Pikiranmu. Karena itu untuk supaya mengenakan Kristus bagaimana? Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, kita mengalami berapa kali baptisan? Baptis ke dalam air. Oleh siapa? Oleh pendeta. Baptis ke dalam tubuh Kristus. Ya, itu dalam 1 Korintus 12 dikatakan. Yaitu oleh pekerjaan Roh Kudus. Sekarang dikatakan kamu dibaptis dalam Kristus. Kamu mengenakan Kristus. Jadi mengenakan Kristus ini berarti mengenakan pikiran Kristus. Kalau engkau sudah pakai pikirannya Kristus, saudara itu menjadikan dia Tuhan. Ya. Jadi bukan enggak gitu, tak pikir gini kok. Nah itu. Mana saudara sering berdebat. Ya. Dan kau enggak mau tunduk. Ya. Tuhan kalau nyuruh, ya sudah. Menurut pikiranmu enggak cocok. Tapi ya lakukan. Itu berarti sudah mengenakan Kristus. Jadi selama ini banyak orang tidak mau memakai Kristus. Ya. Nah, jadi pakailah pikiran Kristus. Hanya dengan mengenakan pikiran Kristus, itu artinya menerapkan firman-Nya dalam praktek hidup, maka kita dapat hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya, saya tuliskan hanya mereka yang mau mentaati firman-Nya layak melayani Dia dan akan menjadi berkat bagi umat dalam perjalanan imannya. Seperti gambar ini, betapa pentingnya di center ini, di pusat ini, ibadah. Ini untuk mempengaruhi keamanan, keselamatan dari begitu banyak ya orang yang ada di kemah itu.
supaya dijaga selalu. Ada tiang awan, tiang api, ya, lalu pimpinan, perjalanan, dan sebagainya. Nah, karena itu kembali, Keluaran 28 ayat 2 mengatakan, haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Ya, bahasa Indonesia sebagai perhiasan kemuliaan, gitu aja. Tapi maksudnya untuk kemuliaan dan untuk keindahan. For the glory and for the beauty. Jadi pakaian kudus ini for the glory. Untuk kemuliaan dan untuk keindahan. Keindahannya siapa? Keindahannya Tuhan. Aduh, anak-anak Tuhan kok bagus ya. Keindahannya siapa? Keindahan gereja Tuhan. Indah, mulia. Dua perkarasku. Ya, glory and beauty. Diberikan kepada gerejanya. Ya, sehingga Tuhan bisa bangga. Kenapa Tuhan sekarang belum mau meletakkan kepalanya? Saya ngomong sama pendeta-pendeta di Jakarta waktu itu. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Ya, burung punya sarang, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena Tuhan masih malu ya. Nempatkan kepalanya di atas gereja. Karena gerejanya enggak kudus. Banyak terjadi hal yang memalukan. Ya. Melakukan ya bahkan korupsi. Ada pendeta yang korupsi, majelis korupsi, jemaat korupsi, ya. Lalu melakukan hal-hal yang amoral. Bagaimana Tuhan mau hadir, menetap? Dia malu. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian ini ya kali ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, berdiri bersama. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Mengapa Allah ciptakan manusia? Ujung-ujungnya apa? Untuk kemuliaan Allah. Itu harus menjadi pengertian kita. Kenapa saya ada? Kenapa saya hidup? Untuk kemuliaan Tuhan. Jikalau kita tidak memuliakan Tuhan, bahaya. Kata Tuhan, aku tidak membagikan kemuliaanku kepada yang lain. Karena itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan menjual Yesus untuk kepentinganmu. Mari kita mau berkata, Tuhan, kami mau berjanji, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami mau berikan tenaga kami, kekuatan kami, bahkan harta benda kami, segala-galanya bagi kemuliaan Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Serukan. Hanya bagi Tuhan. Berseru. Berikrar. Aku menuruti firman-Mu demi kemuliaan-Mu. Aku berkorban demi kemuliaan-Mu. Aku mengampuni demi kemuliaan-Mu. Aku berdamai demi kemuliaan-Mu. Aku mau menanggung celah demi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Aku mau bersabar demi kemuliaan-Mu. Kuriase nako mikarase. Haleluya. Demi kemuliaan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sadar, Tuhan,
Kalau kami memuliakan Engkau, Engkau pasti memuliakan kami. Karena Engkau adalah kepala dan kami tubuhmu. Dan kami percaya kalau kami mempermuliakan Sang Kepala, yaitu Engkau Yesus, maka kami akan mendapat kemuliaan, kemuliaan, dan kemuliaan. Biar itu menjadi target kami semua, itu menjadi iman kami, bahkan pengharapan kami yang kokoh, karena kemuliaan yang Kau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Engkau berfirman, terus Engkau beracara. Beri kami hati yang mau siap menurut Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mengulurkan tangan menanti kami pulang. Kami melihat Engkau sebagai Bapa yang selalu melihat kami dari kejauhan untuk kami berlari kepadamu. Dan tangan-Mu terbuka akan merangkul kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan Tuhan bagi kami sekalian. Nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dan sebelum kami Tuhan berhenti dari Tuhan penyampaian ini, kami rindukan berkat-Mu turunkan atas semua para pendengar. Karena itu kami mau menadakan tangan kami. Dan sungguh terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.